Memahami apa yang terjadi menjelang kematian bukan untuk membuat cemas, tetapi justru untuk membuka kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan. Namo Buddhaya. Sobat Dhamma, bertemu lagi di Ruang Sunyi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering membuat banyak orang penasaran sekaligus sedikit takut, yaitu apa yang dilihat saat detik-detik kematian menurut ajaran Buddha. Topik ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi pemahaman agar hidup dijalani dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermakna. Dalam ajaran Buddha, kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah proses perubahan, perpindahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Sama seperti api yang berpindah dari satu lilin ke lilin berikutnya. Kehidupan juga berlanjut melalui hukum sebab akibat atau karma. Oleh karena itu, detik-detik menjelang kematian menjadi sangat penting, karena kondisi batin saat itu akan sangat memengaruhi kelahiran berikutnya. Menurut kitab-kitab Buddhis, khususnya dalam tradisi Theravada, terdapat beberapa pengalaman batin yang sering muncul menjelang kematian. Pengalaman ini bukan berupa penglihatan fisik seperti melihat dengan mata biasa, melainkan gambaran batin yang terasa sangat nyata, bahkan lebih kuat daripada pengalaman sehari-hari. Yang pertama adalah munculnya karma. Karma di sini bukan sekadar konsep, melainkan perbuatan yang pernah dilakukan selama hidup. Pada saat menjelang kematian, perbuatan baik atau buruk yang paling kuat akan muncul dalam bentuk gambaran atau ingatan yang sangat jelas. Seseorang yang sering berbuat baik bisa melihat kembali momen saat menolong orang lain, berdana, atau menjalankan kebajikan. Perasaan hangat, damai, dan ringan akan menyertai. Sebaliknya, jika selama hidup banyak melakukan perbuatan tidak baik, maka yang muncul bisa berupa kenangan buruk. Misalnya pernah menyakiti makhluk lain, berbohong, atau melakukan tindakan yang merugikan. Gambaran itu bisa terasa menekan, gelap, dan membuat batin gelisah. Inilah sebabnya ajaran Buddha sangat menekankan pentingnya menjaga perbuatan, ucapan, dan pikiran sejak masih hidup. Selain karma, ada juga yang disebut sebagai tanda karma. Ini bukan perbuatan langsung, melainkan simbol atau bayangan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Misalnya seseorang yang terbiasa berdana mungkin melihat cahaya terang, tempat suci, atau sosok yang menenangkan. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa melakukan kekerasan bisa melihat bayangan menakutkan atau suasana yang mencekam. Pengalaman ini terasa sangat nyata, karena terjadi di dalam batin yang sedang dalam kondisi sangat sensitif. Tubuh mungkin sudah lemah, indera fisik mulai menurun, tetapi kesadaran batin justru bisa menjadi sangat kuat dalam momen tertentu. Oleh karena itu, apa yang muncul terasa seperti benar-benar sedang terjadi. Ada juga pengalaman yang disebut sebagai tanda tujuan kelahiran kembali. Dalam momen menjelang kematian, batin bisa menangkap gambaran tentang kemana kehidupan berikutnya akan mengarah. Jika karma baik lebih dominan, gambaran yang muncul bisa berupa tempat yang menyenangkan, cahaya terang, atau suasana yang damai. Jika karma buruk lebih kuat, maka yang muncul bisa berupa tempat yang gelap, sempit, atau menakutkan. Hal ini bukan berarti ada seseorang yang mengatur atau menghakimi. Semua terjadi secara alami sesuai hukum sebab akibat. Sama seperti menanam benih, hasil yang tumbuh akan mengikuti jenis benih yang ditanam. Tidak ada yang bisa mengubah hasil tersebut secara tiba-tiba tanpa sebab. Dalam beberapa kisah Buddhis, orang yang mendampingi seseorang menjelang kematian sering melihat perubahan ekspresi wajah. Ada yang terlihat damai, tersenyum, bahkan seperti melihat sesuatu yang menyenangkan. Ada juga yang terlihat gelisah, ketakutan, atau seperti ingin menghindar dari sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Dari sudut pandang Buddha, hal ini berkaitan dengan apa yang sedang dialami di dalam batin. Walaupun orang di sekitar tidak bisa melihat, pengalaman tersebut sangat nyata bagi yang sedang mengalaminya. Inilah sebabnya dalam tradisi Buddhis,
keluarga dan orang terdekat dianjurkan untuk menciptakan suasana yang tenang saat mendampingi orang yang akan meninggal. Menyebut nama Buddha, membacakan parita, atau mengingatkan pada perbuatan baik yang pernah dilakukan dapat membantu menenangkan batin. Tujuannya bukan untuk mengubah nasib secara ajaib, melainkan membantu batin tetap fokus pada hal-hal baik, sehingga kondisi akhir menjadi lebih damai. Kondisi batin di saat terakhir ini sering disebut sebagai cuti cita, yaitu kesadaran terakhir sebelum kehidupan berakhir. Setelah itu, muncul kesadaran baru yang disebut sebagai patisandhi cita, yang menjadi awal dari kehidupan berikutnya. Proses ini berlangsung sangat cepat, hampir tanpa jeda, seperti satu rangkaian yang terus berlanjut. Dengan memahami hal ini, menjadi jelas bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat sekarang. Setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan memiliki dampak yang akan muncul, baik cepat maupun lambat. Detik-detik kematian hanyalah puncak dari proses panjang yang sudah terbentuk selama hidup. Oleh karena itu, ajaran Buddha tidak mengajak untuk takut pada kematian, melainkan untuk mempersiapkan diri dengan cara hidup yang benar. Dengan menjaga sila, melatih pikiran melalui meditasi, dan mengembangkan kebijaksanaan, batin akan menjadi lebih stabil. Saat momen terakhir tiba, tidak ada kepanikan yang berlebihan, melainkan penerimaan yang tenang. Sobat Dhamma, memahami apa yang terjadi menjelang kematian bukan untuk membuat cemas, tetapi justru untuk membuka kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan. Kesempatan untuk menanam karma baik, untuk membersihkan batin, dan untuk mendekat pada kebebasan sejati. Apa yang terlihat saat detik-detik terakhir, bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan cerminan dari seluruh kehidupan yang telah dijalani. Dan perjalanan ini masih berlanjut, membawa hasil dari apa yang sudah ditanam selama ini. Detik-detik menjelang kematian dalam ajaran Buddha, bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang bagaimana batin merespons semua yang muncul. Pengalaman batin pada saat itu, sangat dipengaruhi oleh kebiasaan selama hidup. Apa yang sering dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan akan menjadi pola yang otomatis muncul tanpa perlu dipanggil. Saat kondisi tubuh semakin melemah, fungsi indera perlahan menurun. Penglihatan menjadi kabur, pendengaran tidak lagi jelas, dan sentuhan terasa semakin jauh. Namun di sisi lain, kesadaran batin justru bisa menjadi lebih dominan. Dalam kondisi seperti ini, gambaran-gambaran batin muncul dengan kuat, seolah menjadi satu-satunya realitas yang tersisa. Dalam ajaran Buddha, proses menuju kematian juga dijelaskan sebagai peluruhan unsur-unsur pembentuk tubuh, yaitu unsur tanah, air, api, dan angin. Ketika unsur tanah melemah, tubuh terasa berat dan sulit digerakkan. Ketika unsur air melemah, mulut terasa kering dan cairan tubuh berkurang. Saat unsur api melemah, suhu tubuh menurun dan terasa dingin. Dan ketika unsur angin melemah, napas menjadi tidak teratur hingga akhirnya berhenti. Di tengah proses tersebut, batin tetap bekerja sesuai dengan kebiasaan yang sudah terbentuk. Jika selama hidup seseorang melatih perhatian dan kesadaran, maka batin cenderung lebih stabil. Sebaliknya, jika terbiasa hidup dalam kekacauan pikiran, maka saat menjelang kematian kondisi itu bisa muncul kembali dengan lebih kuat. Ada satu hal penting yang sering ditekankan dalam ajaran Buddha, yaitu pentingnya objek terakhir dalam batin. Objek ini bisa berupa ingatan, simbol, atau suasana tertentu yang muncul menjelang akhir kehidupan. Objek tersebut akan menjadi jembatan menuju kelahiran berikutnya. Misalnya, seseorang yang terbiasa bermeditasi dan mengembangkan cinta kasih bisa merasakan ketenangan yang mendalam. Gambaran yang muncul bisa berupa cahaya lembut atau suasana damai yang menenangkan. Perasaan ini membawa batin menuju kondisi yang lebih baik.
Sebaliknya, jika batin dipenuhi penyesalan atau kemarahan, maka pengalaman yang muncul bisa terasa menekan. Perasaan takut, gelisah, atau kebingungan bisa muncul secara bersamaan. Inilah sebabnya ajaran Buddha menekankan pentingnya berdamai dengan diri sendiri sebelum saat itu tiba. Menarik untuk dipahami bahwa tidak semua orang mengalami hal yang sama. Setiap pengalaman sangat bergantung pada karma dan kondisi batin masing-masing. Ada yang melalui momen ini dengan tenang, seperti tertidur dengan damai. Ada juga yang mengalami kegelisahan sebelum akhirnya melepaskan kehidupan. Dalam beberapa tradisi Buddhis, ditekankan juga pentingnya kehadiran orang lain yang mendampingi dengan penuh ketenangan. Suasana yang tidak gaduh, ucapan yang lembut, serta niat baik dari orang-orang di sekitar dapat membantu menjaga kestabilan batin. Bahkan sekadar duduk dengan penuh perhatian tanpa banyak bicara sudah cukup memberikan dukungan yang berarti. Mengucapkan kalimat-kalimat yang mengingatkan pada kebajikan juga bisa membantu. Misalnya mengingatkan tentang perbuatan baik yang pernah dilakukan, atau mengajak batin untuk tetap tenang. Hal ini bukan untuk memaksa, melainkan sebagai dukungan agar batin tidak terseret oleh hal-hal yang tidak baik. Dalam pemahaman yang lebih dalam, ajaran Buddha juga menjelaskan bahwa tidak ada inti diri yang tetap yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Yang berlanjut adalah proses sebab akibat, seperti aliran yang terus mengalir. Karena itu, apa yang disebut sebagai kelahiran kembali bukanlah perpindahan suatu jiwa, melainkan kelanjutan dari rangkaian kondisi. Dengan memahami hal ini, ketakutan terhadap kematian bisa perlahan berkurang. Kematian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang gelap dan menakutkan, melainkan sebagai bagian dari proses alami. Sama seperti daun yang gugur dari pohon, kehidupan juga mengikuti hukum yang sama. Namun demikian, bukan berarti kematian bisa dianggap ringan. Justru karena momen ini sangat menentukan, maka penting untuk mempersiapkan diri sejak sekarang. Bukan dengan cara yang rumit, tetapi melalui hal-hal sederhana seperti berbuat baik, menjaga ucapan, dan melatih pikiran agar tidak mudah terguncang. Meditasi menjadi salah satu cara yang diajarkan untuk melatih batin. Dengan meditasi, seseorang belajar mengenali pikiran dan perasaan tanpa terikat. Kemampuan ini sangat berguna saat menghadapi momen-momen sulit, termasuk saat menjelang kematian. Selain itu, mengembangkan cinta kasih juga menjadi latihan penting. Dengan membiasakan diri memiliki niat baik terhadap semua makhluk, batin menjadi lebih ringan dan terbuka. Perasaan ini akan menjadi bekal yang sangat berharga ketika menghadapi detik-detik terakhir. Sobat Dhamma, dari semua penjelasan ini, dapat dipahami bahwa apa yang dilihat saat detik-detik kematian bukanlah sesuatu yang datang secara acak. Semua merupakan hasil dari kebiasaan dan perbuatan yang telah ditanam selama hidup. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hilang. Setiap momen dalam hidup memiliki arti. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Dan pada akhirnya, semua itu akan berkumpul dalam satu titik, yaitu saat kesadaran terakhir muncul sebelum kehidupan berlanjut ke bentuk berikutnya. Dengan kesadaran ini, hidup bisa dijalani dengan lebih bijaksana. Tidak perlu menunggu hingga mendekati akhir untuk mulai berubah. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menumbuhkan kebajikan, dan untuk melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Semoga pemahaman ini bisa membawa ketenangan, bukan ketakutan. Membawa kesadaran, bukan kecemasan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apa yang terjadi di akhir, melainkan bagaimana perjalanan dijalani dari awal hingga akhir. Semoga semua makhluk berbahagia.